Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rifki Muhammad Aziz dengan NIM A11 2017 10819. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengerjakan soal latihan yang ada di layar ini menggunakan algoritma C45 atau biasa kita sebut algoritma decision tree. Jadi secara umum algoritma C45 untuk membangun pohon keputusan urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pilih atribut yang nantinya digunakan sebagai akar, kemudian buat cabang untuk tiap-tiap nilai, kemudian bagi kasus di dalam cabang, kemudian ulangi proses tersebut untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Oke, jadi untuk proses pengerjaannya di sini, untuk soal yang ada di sini kita pindahkan dulu ke dalam Microsoft Excel. Di sini kita sudah mendapatkan beberapa atribut ya dari data yang telah kita dapat. Yang pertama ada outlook, temperatur, humidity, windy, dan menghasilkan data bermain atau tidak. Untuk proses pengerjaan yang pertama kita bisa lihat di dalam tabel perhitungan not 1 ya. Di dalam tabel perhitungan not 1 di sana ada total. Total ini merupakan jumlah kasus atau data yang telah kita dapat. Totalnya di sini ada 14 ya, 1 sampai 14. Kemudian tidak atau nilai S1 ini didapat dari hasil dari atribut play. Value-nya downplay itu ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian atribut S2 atau ya ini diambil dari atribut play yang menghasilkan ya nilai ya yaitu play bernilai ada totalnya ada 10. Jadi untuk seluruh kasus ini totalnya ada 14. Kemudian di sini ada entropi. Entropi di sini kita bisa ambil rumusnya dari sini. Sesuai di dalam materinya kita mengimplementasikan entropi atau S ini, kemudian kita implementasikan di dalam rumus Microsoft Excel seperti ini. Untuk menghasilkan data seperti ini ya. Untuk yang pertama di sini ada atribut Outlook. Di dalam atribut Outlook sendiri ada beberapa value ya. Yang pertama ada cloudy, rainy, dan sunny. Yang pertama cloudy. Cloudy ini jumlah kasusnya di dalam Outlook. Di dalam data yang telah kita dapat di sini ada 4 totalnya. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian nilai tidak di sini adalah didapat apakah Outlook cloudy ini ada yang hasilnya tidak, ada yang play atribut playnya bernilai tidak. Di sini kita bisa lihat yang atribut dari atribut Outlook yang nilainya cloudy dengan hasil tidak ada ya. Semua hasil dari cloudy di sini bernilai ya atau play. Di sini kemudian kita tulis hasilnya ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk rumus entropinya sama seperti ini, disesuaikan saja sama field-nya ya. Kemudian sama seperti yang sebelumnya cloudy, di rainy juga total kasus yang ada di data tersebut, di data ini ada 5 ya. Rainy 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang nilainya tidak rainy itu ada 1. Oke. Kemudian di dalam Outlook dengan value sunny, di sana kita lihat ada jumlah kasusnya ada 5. Sunny 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang memiliki atribut play dengan nilai tidak ada 3. Dengan nilai play ada 2. Oke. Untuk rumus dari penjelasan dari temperatur, humidity, dan windy sama seperti Outlook. Kemudian di sini kita akan mendapatkan nilai gain
nilai gain di sini sama seperti nilai entropi. Di sini kita mengimplementasikan dari rumus yang ada di materi seperti ini. Kemudian kita implementasikan di dalam Microsoft Excel dalam bentuk rumus atau formula seperti ini ya. Oke, kemudian setelah mendapatkan data seperti ini, kita lihat dari nilai gain. Nilai gain di sini yang memiliki nilai terbesar adalah dari humidity. Humidity ini nantinya akan digunakan sebagai nilai akar. Nilai akar di sini. Pilih yang satu ini. Pilih atribut sebagai akar, yaitu di sini kita gunakan humidity karena memiliki nilai gain yang terbesar di antara atribut yang lain. Kemudian kita masuk ke dalam tabel perhitungan yang kedua, yaitu Note 1.1. Di sini kita bisa melihat humidity yang memiliki nilai high ada 7. Kemudian dengan atribut play atau downplay itu yang tidak bermain ada 4, kemudian yang bermain ada 3. Kemudian di sini kita bisa melihat outlook, temperatur, dan windy itu diambil dari humidity high dengan outlooknya cloudy itu ada 2. Kemudian humidity high dengan outlook rainy ada 2 juga. Kemudian kita bisa lihat humidity high dengan outlook sunny ada 3, dan seterusnya untuk mendapatkan data seperti tabel perhitungan Note 1.1. Untuk masalah entropi dan gain sama seperti tadi ya, menghitungnya dengan formula dari rumus yang kita dapat dari materi. Oke, setelah kita mendapatkan tabel data seperti ini, kita masuk ke dalam selanjutnya untuk mendapatkan nilai kesimpulan ya. Kemudian di dalam tabel perhitungan Note 1.1.2 di sini kita mendapatkan atribut baru, yaitu humidity high dan outlook rainy dengan sisa temperatur dan windy sesuai dengan apa yang telah kita dapat di humidity high dan outlook rainy. Cara mendapatkan untuk temperatur cool, hot, mild di sini kita bisa lihat humidity high dan outlook rainy. Dengan cool ini tidak ada nilai, tidak ada kasusnya, kemudian hotnya juga tidak ada. Yang di sini ada kasus dari temperatur mild ada 2 ya. Di sini kita bisa lihat humidity high dan outlook rainy, dan temperatur mild ada 2. Humidity high, outlook rainy, dan mild. Humidity high dan outlook rainy dengan temperatur mild total kasusnya itu ada 2. Kemudian sama seperti temperatur, windy juga didapatkan dari humidity high dan outlook rainy, dan windy dengan value no itu ada kasus, ada nilainya 1, ada 1 data maksudnya. Kemudian yang bernilai yes juga ada 1. Setelah kita mendapatkan nilai seperti ini, kita bisa mendapatkan bisa dibuatkan decision tree atau pohon keputusannya. Untuk membacanya di sini kita bisa melihat humidity sebagai atribut akar ya yang tadi sudah kita tentukan. Kemudian di humidity ada dua buah value. Yang pertama ada normal. Normal di sini langsung pasti bernilai yes, play-nya bernilai yes atau bermain ya. Di sini kita bisa didapatkan dari humidity normal itu ada 7 yang bernilai ya dan tidak bernilai 0. Maka di sini sudah dipastikan humidity yang bernilai normal pasti bermain. Kemudian di sini kan ada 2 ya, humidity ada high dan normal. Sisanya di sini ada high. High di sini diambil dari yang telah kita dapatkan dari tabel. Untuk mendapatkan nilai seperti ini kita bisa lihat di tabel outlook. Di dalam
uh, humidity high dengan outlook cloudy, rainy, dan sunny itu masing-masing ada nilainya. Kemudian untuk mendapatkan nilai play yes atau tidaknya, di sini kita bisa lihat dengan humidity high dengan outlook cloudy itu semuanya bernilai ya, maka humidity high dengan nilai outlook cloudy itu pasti play-nya yes. Play-nya yes. Harusnya ini di sini ya. Harusnya ini di sini. Kemudian ini di sini. Oke. Kemudian di sini humidity high dan outlook-nya rainy. Humidity high dan outlook-nya rainy itu hasilnya ternyata tidak ada masing-masing mempunyai nilai ya 1 dan 1, yaitu kita bisa lihat yes atau no. Kemudian di windy ini kita bisa ambil yang paling besar ya. Sebentar. Untuk di dalam outlook rainy ya maksudnya ya. Outlook rainy ini menghasilkan data windy. Windy di sini tuh dilihat dari sini ya. Humidity high, outlook rainy, dan windy itu masih bisa dimasukkan ke dalam tabel berikutnya. Kemudian di dalam humidity high, outlook sunny, humidity high dan outlook sunny itu semuanya bernilai tidak. Berarti di sini hasilnya tidak bermain. Dari humidity high dengan outlook sunny, maka hasilnya bermain itu don't play ya. Hasilnya don't play. Kemudian selanjutnya di sini yang masih ada nilainya yaitu windy, humidity high, dan outlook rainy, dan windy. No itu ada sisa kasusnya itu ada 1, yaitu bernilai ya, maka di sini kita bisa yang bernilai ya, maka windy jumlah kasusnya ada 1 dan bernilai ya atau bermain. Yang windy-nya no ya, dengan hasilnya bermain ya. Maka di sini windy yang nilainya no, maka dia akan bermain. Jadi di sini cara membacanya humidity high, outlook rainy, windy-nya no, maka hasilnya bermain. Sedangkan humidity high dengan outlook rainy dan windy-nya yes, maka tidak bermain. Oke, sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas penjelasannya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.